wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan pendalaman persiapan penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 10. Untuk video kali ini, video lanjutan dari video sebelumnya, pendalaman persiapan penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 10. Baik, kita lanjutkan saja. Jika fungsi f memenuhi persamaan 2fx tambah f min x sama dengan 3x untuk setiap x bilangan real, maka f2 berapa? Oke. Dari fx 2fx ditambah f min x sama dengan x, kita ambil dua nilai. Yang pertama x sama dengan 2 dulu. X sama dengan 2 berarti 2f2 ditambah f min 2 sama dengan 3 kali 2 gitu ya. Berarti 2f2 ditambah f min 2 adalah 6. Oke, ini sebagai persamaan 1 ya. Lalu yang kedua, saat x-nya minus 2, karena di sini ada f min 2. Saat x-nya minus 2 berarti 2f minus 2 ditambah f2, karena min dari min 2 berarti 2. Sama dengan 3 kali min 2. Berarti 2f min 2 ditambah f2 sama dengan minus 6. Oke, ini persamaan 2. Nah, dari 1 dan 2 kita diminta F2, berarti kita harus menghilangkan F min 2. Oke. Persamaan 1 ini kita kalikan 2. Lihat persamaan 1 berarti 4F2 ditambah 2F min 2 sama dengan 12. Kenapa kalikan 2? Karena kita ingin menghilangkan f min 2 yang ada di persamaan 2. Oke, persamaan 2-nya tidak usah dikalikan apapun, sehingga 2f min 2 ditambah f2 ya sama dengan minus 6. Nah, karena kita ingin menghilangkan f min 2 berarti kita kurangkan persamaan 1 kurangi persamaan 2. 4f2 dikurangi f2 berarti 3f2. F min 2 nya habis ya. 12 dikurangi min 6 berarti 18. Berarti f2 nya adalah 6 gitu ya. Jadi f2 nya adalah 6. Loh, kok nggak ada 6? Oke, kita cek. 2fx ditambah f min x sama dengan 3x. X nya 2 berarti 2f2 ditambah f min 2 sama dengan 3 kali 2, 6. Benar ya. X nya min 2 berarti 2f min 2 tambah f2 sama dengan 3 kali min 2 berarti min 6 ya. Kalikan 2 berarti jadi 4 f2, 2f2 sama dengan 12 ya. Ini tetap kurangi 4 kurangi 1 3, 12 kurangi min 6 18 ya. Jadi jawabannya adalah 6 ya. F aja lah, jawabannya 6. Oke, saya berarti F 2x plus 4 sama dengan x, G 3 min x sama dengan x, maka FG1 tambah GF2. Oke, berarti kita butuh G1 dan F2. Oke, G1 dulu. G1 kita ambil dari G3 min x sama dengan x. G akan 1. G1 diambil apabila nilai x-nya berapa? Berarti 1 haruslah 3 min x. Berarti x harusnya 2. Dengan demikian, maka G1 itu diperoleh saat x-nya 2. Gitu ya? Lalu yang kedua, yang pertama, lalu yang kedua F2.
F2 itu diambil dari F2x plus 4 sama dengan X. Berarti kalau diinginkan F2, maka 2 itu harus diambil dari 2x plus 4. Itu artinya X-nya berapa nih? Ya, 2x plus 4 haruslah 2. Berarti 2x haruslah min 2 ya. Dikurangi 4 semua. Berarti X haruslah min 1. Dengan demikian, maka kita memiliki F2 itu saat X-nya min 1. Berarti F2 adalah min 1 ya. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah FG1 ditambah GF2. Oke, kita lihat dulu yang didapat apa. FG1 berarti F2. F2 sudah ada? Sudah ada ya. Terus GF2. F2 adalah min 1. Berarti GF min 1 ya. Karena F2 nya adalah didapat min 1. G min 1 belum ada. Oke, kita cari G min 1. G 3 min X adalah X. Maunya G min 1. Berarti hanya mungkin X nya 4 ya. Ini hanya mungkin X nya 4. Berarti G min 1 itu adalah 4. Berarti F2 adalah min 1, G min 1 adalah 4. Berarti min 1 ditambah 4 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Saya ngerti ya? Berikutnya, jika F bundaran Gx 4x kuadrat plus 8x min 3, Gx adalah 2x plus 4, berapakah F inverse X? Oke. F bundaran G dulu. F bundaran G adalah 4x kuadrat plus 8x min 3. Apa arti F bundaran G? Berarti Fg. Fg berarti 4x kuadrat plus 8x min 3. G nya apa? G nya adalah 2x plus 4. Oke, saya kasih tanda ya, 2x plus 4. Berarti bagaimana caranya si 4x kuadrat plus 8x itu berasal dari 2x plus 4. Oke, saya ganti dengan 2x plus 4 yang dikuadratkan. Oke, perhatikan ya, kuadratkan. Apa yang terjadi dari 4x ditambah 2x ditambah 4 dikuadratkan? Yang terjadi adalah 4x kuadrat plus 16x. Padahal di sini di atas 8. Berarti harus dikurangi 8x. Ingat ya, 2 kali 2x kali 4 16 ya. Berarti dikurangi 8x jadi 8x. Tambah 4 kuadrat 16. Padahal di atas 3. Berarti dikurangi 19. Jadi ini kalau dijawab 2x plus 4 dikuadratkan dikurangi 8x min 19 sama dengan yang di atasnya. Oke, berikutnya. Ini tetap. Lalu kita ubah lagi. Kita ubah yang 8x-nya kita ubah ke dalam bentuk yang sama, yaitu 2x plus 4. Nah, berarti 2x plus 4 itu didapat dari 8 kali berapa? Nah, berarti kali 4 ya. Karena 4 kali 2x itu min 8x. Min 4 kali 8x. Dikurangi 16. Padahal di sana kurangi 19. Berarti kurangi 3. Nah, sekarang kita sudah punya nilai yang sama. Perhatikan. Dengan yang di dalam. Sehingga fx, jadi kalaulah 2x plus 4 itu kita ganti dengan 2x plus 4, itu menjadi x. Berarti x kuadrat min 4x min 3. Gitu ya. Nah, ini adalah fx. Yang ditanya f inverse, berarti kita harus mengubah fungsi fx dalam x ke dalam y. Maka kita ubah ke dalam kuadrat sempurna. Apa kuadrat sempurna dari x kuadrat min 4x?
Caranya adalah ambil nilai min 4x nya diganti bagi 2, jadi x minus 2 ya. Jadi kalau dijabarkan kalimat ini menjadi x kuadrat min 4x ya. X kuadrat min 4x plus 4, berarti harus dikurangi 7, karena 4 dikurangi 7 min 3. Nah berarti kesimpulannya x min 2 saja kuadrat ya, itu sama saja dengan y plus 7. Berarti x min 2 saja adalah plus minus akar y plus 7. Atau x saja berarti 2 plus minus akar y plus 7. Nah inilah yang dimaksud dengan inverse. Berarti f inverse x nya, maka f inverse x ya semua yang ada y jadi x, berarti 2 plus minus akar x plus 3 plus 7. Yang ditanya inverse untuk x lebih dari berapa nih? Sama dengan min 7. Oke, jadi bisa plus bisa min. Yang sesuai adalah yang B ya. Harusnya plus minus kalau inverse. Kalau fungsi inverse berarti ambil salah satu. Gitu ya. Ini syaratnya domainnya harus lebih dari min 7. Gitu ya. Oke, jadi dibuat ke dalam kuadrat sempurna. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ingat bentuk yang tadi fx adalah y jika dan hanya jika f inverse y adalah x, gitu ya. Nah karena fa adalah minus 4, maka kita mendapatkan berarti f inverse min 4 adalah a. Ini bersesuaian dengan f inverse x plus 5 per x min 5 harus sama dengan 8 per x plus 5. Jadi nilai min 4 itu harus sama dengan x plus 5. Lalu a harus sama dengan 8 per x plus 5. Dengan demikian maka kita dapatkan bahwa minus 4 itu harus sama dengan apa nih? X plus 5 per x min 5 kali silang, berarti min 4x plus 20 ya, ini sama dengan x plus 5. Berarti pindah posisi, 15 sama dengan 5x. Berarti x adalah 3. Karena x 3, maka a itu kan 8 per x plus 5. Berarti 8 per 3 plus 5. 3 plus 5 kan 8. Jadi 8 per 8 adalah 1. Berarti a nya adalah 1. Saya ngerti ya? Tentang fungsi. Berikutnya, masih fungsi. Diketahui f gx plus gfx 2x. Lalu f gx min gfx sama dengan 0. Bagaimana gx min 1? Oke, gx min 1 ya. Berarti bisa kita kurangkan ya persamaan 1. Gx ditambah gfx adalah 2x, lalu f gx dikurang ya, dikurang gfx adalah 0. Kurangkan aja. Kurangkan apa tambahkan nih? Lihat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah gx. Berarti ini dikurang ya, biar f gx nya habis. Maka 2g
fx adalah 2x. Berarti g fx adalah x ya. Oke. Dengan demikian yang kita nyatakan di sini adalah g dalam kurung x min 1 ya. Gx min 1 sama dengan 1 per 3x plus 1. Berarti kalau misalkan mau dinyatakan ke dalam x min 1, maka yang bawah harus ditambah 4 kalau mau dinyatakan ke dalam x min 1. Jadi x min 1, perhatikan, ini sama saja dengan 3x plus 1. Maka gx saja, berarti 1 per 3x plus 4 ya, itu gx. Dengan demikian kita sudah punya rumus nih, gx adalah itu. Lalu fx berapa? Nah, kita gantikan ke fgx min gfx aja ya, sama dengan 0. fgx yang ditanya fx ya, berarti kita harus kurangkan gx nya dapat, yang ditanya fx ya. Oh salah, berarti ya harusnya ke yang ini. Oke, kita tambahkan persamaan ini, berarti yang hilang ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2. 1 dan 2 ditambahkan, kalau tadi dikurangkan maka gfx nya habis, berarti 2f gx adalah 2x ya. Berarti f gx adalah x. Gx nya sudah ada, berarti kita nyatakan aja f dalam kurung 1 per 3x plus 4 ya. Berarti kita harus mengubahnya sehingga ini adalah inverse-nya. Ingat ya, bahwa f bundaran f inverse itu x. Maka kita harus mencari inverse dari 1 per 3x plus 4. Inverse kan ya. Kalau diinverse kan berarti ini boleh kali silang, boleh ya. Ini ke sini misalkan. Jadi 3x plus 4 sama dengan 1 per y. Berarti 3x sama dengan 1 per y minus 4. X sama dengan 1 per 3y min 4 per 3 ya. Samakan penyebutnya, berarti 1 min 4y per 3y ya. Nah ini x nya gitu ya. Berarti fx adalah ini ya, cukup nih. Berarti fx adalah 1 per fx adalah pakai merah aja. Berarti fx adalah 1 min 4x per 3x. Di 1 min 4x per 3x. Nah, jadi yang D ya. Ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor ini adalah 1 min 4x per 3x. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Ini saya tandain. Lanjut ya. Nah, udah trigonometri. Baik, kita lanjutkan. X diantara 270 sampai 360, berarti ini kuadran kedua ya. Kuadran ketiga, sorry. Apa? Ini kuadran keempat dong ya. Karena 270 sampai 360. Kuadran keempat.
PX nya berarti positif, berarti P nya positif. Di sini yang ditanyakan adalah 4 tan 180 plus X cos X. 180 plus itu kan kuadrat ketiga, nilai tan kuadrat ketiga positif, fungsi tetap. Jadi 4 tan X cos X, gitu ya. Nah, sekarang cos X itu didapat P per 1 ya sebenarnya. Jadi ini sisi samping, ini sisi miring. Berarti sisi depannya adalah akar 1 min P kuadrat. Dan sekarang yang ditanyakan adalah tangen. Tangen itu kan D per sa ya. Ingat kuadrat 4 berarti negatif. Ini tetap P ya, udah jelas ya. Jadi min 4, D nya berapa? Akar 1 min P kuadrat. Sa-nya berapa? P kali P gitu ya. Nah, berarti P nya habis nih. Jadi jawabannya adalah min 4 akar 1 min P kuadrat ya. Min 4 akar 1 min P kuadrat. Saya ngerti ya. X diantara 10 sampai 100, maka 4 cos 10 min X sin X min 10 plus 3 dan seterusnya, berapa nilai minimumnya? Oke. Misalkan ini fx ya, 4 cos 100 min X dikali sin X min 10 ditambah 3 sin 10 min X. Oke, tambah 5. 100 itu kan berasal dari 90 plus gitu ya, 10 min X gitu ya. Ini sin X min 10, ini 3 sin 10 min X tambah 5. Nah, 90 plus, ingat bahwa cos 90 plus alfa itu sama dengan min sin alfa, kuadran kedua ya. Nah, berarti ini sama saja dengan 4 kali min sin 10 min X kali sin X min 10 tambah 3 sin 10 min X. Nah, kalau mau diubah ke dalam X min sin 10, ingat sin min alfa adalah min sin alfa ya. Jadi kalau yang 10 min X yang mau diganti-ganti aja. Yang ini jadi min 4 sin, ini dirubah menjadi X min 10, berarti minus ya. Kalau minus berarti ini jadi plus. Kali sin X min 10. Ingat ya rumus ini. Berarti yang ini harus dirubah. Jadi 3 kali min sin X min 10. Jadi jawabannya adalah 4 sin X min 10 kuadrat dikurang 3 sin X min 10. Nilai maksimum dari sin X min 10 itu 1, minimum min 1 ya, minimum min 1. Berarti kesimpulannya kalau ingin maksimum maka sin X min 1 nya min 1, sin X min 10 nya min 1, yang ini min 1 karena min ketemu jadi plus. Jadi jawabannya adalah 4 ditambah 3. Jadi maksimumnya adalah 7. Oke. Maksimumnya adalah tuh. Oh, ditambah 5. Tambah 5-nya ketinggalan. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5. Tambah 5 berarti harusnya tambah 5 ya.
Oh sorry, pertanyaannya minimum bukan maksimum. Kalau minimum berarti 1 ya. Berarti ini 1 berarti 4 kurangi 3 tambah 5. 1 tambah 5 6. Jadi minimumnya 6. Oke, salah lagi. Minimumnya adalah 6. Gitu ya. Ya, harusnya 6. Oke. Kan F nih. Harusnya 6. Kalau maksimumnya tadi, maksimumnya berarti 12 ya. Maksimumnya 12. Minimumnya adalah demikian. Bisa dimengerti? Ada yang salah? Di 90 min, X min 10, di 10 min. Semua nyatakan ke X min 10. Nanti ini jadi min, ketemu plus ya. Ini jadi min. Oke, ada yang salah. Baik. Lanjut ya. Satu lagi mungkin nih. Nilai maksimum. Nah, sama nih nilai maksimum dari sinus kosinus sama. Cuman ini diubah dulu nih. Ingat bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu 1 ya. Berarti cos kuadrat 2x plus 5 dikurangi 4. 4-nya ganti dengan 1 min cos kuadrat aja ya. 2x plus 5. Berarti cos kuadrat 2x plus 5 dikurangi 4 ditambah 4 cos kuadrat 2x plus 5 ya. Jadi 5 cos kuadrat 2x plus 5 dikurangi 4. Nilai maksimum cos 2x plus 5 itu 1. Berarti 5 kali 1 kuadrat dikurangi 4. Jadi jawabannya 5 kurangi 4, 1 ya. Jadi maksimumnya 1. Oke, saya cukupkan dulu sekian ya. Nanti kita sambung lagi pada sesi ketiga. Jangan sampai lewatkan. Simak video 1, video 2 ini. Minimal kalian sudah mempersiapkan 2 materi awal untuk persiapan akhir tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.